Selanjutnya kita coba kerjakan nomor 9. Di sini yang ditanyakan adalah prediksi nilai rata-rata siswa. Oke, yang menghabiskan waktu titik-titik jam dinamakan dengan interpolasi. Oke, perlu diingat di video kemarin kita sudah menjelaskan tentang interpolasi sama ekstrapolasi. Kalau interpolasi itu artinya datanya masih ada di dalam jangkauan, sedangkan kalau ekstrapolasi itu sudah di luar jangkauan. Nah, di sini kan interpolasi. Mari kita lihat berapa jam yang masih ada dalam jangkauan. Yang opsi pertama itu ada 4, opsi kedua ada 8 ya. Oke, kita cek dulu. Kalau 4 itu di sini masih ada acuannya, tapi kalau 8 sudah tidak ada ya jamnya ya. Artinya apa? Artinya yang mendekati atau yang masih ada di dalam jangkauan itu adalah waktu yang 4 jam. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 10, rata-rata waktu yang dihabiskan siswa menggunakan media sosial. Oke, rata-rata waktu. Rata-rata berarti kita akan jumlahkan semua waktunya, yaitu 4,4. Kita tambahkan 6,2. Kemudian kita tambahkan 4,2 lagi. Kita tambahkan 1,6. Kemudian kita tambahkan 4,7. Lalu 1,3. Kemudian 2,1 dan 3,3. Itu kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya adalah 27,8. Kemudian kita bagi seluruh jumlah datanya. Jumlah datanya kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kita bagi 8. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3,4. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 11, diagram pancar ya. Oke. Opsi yang pertama, 15 merek sereal pada informasi yang disajikan. Di tabel di diagram ini kita tidak diinfokan bahwa ada 15 macam merek sereal. Berarti kita coret. Kemudian yang B, titik-titik memiliki kecenderungan turun ke bawah. Enggak ya, ini kalau kita tarik trennya itu akan seperti ini. Berarti yang B itu salah. Kemudian yang C, semakin banyak kandungan gula semakin tinggi kalorinya. Kita lihat gula yang semakin banyak di sini, maka kalorinya itu ada di atas. Berarti masih masuk yang C. Kita cek yang D dulu, D sama E. D itu adalah jenis korelasi pada diagram pancar adalah pola negatif. Oke, kalau misalkan kita lihat trennya seperti pada diagram itu disebut sebagai pola positif ya. Kalau pola negatif itu kalau dia turun seperti ini. Jadi opsi yang D itu tidak tepat. Berarti bisa kita coret yang D. Lalu yang E, bentuk tren pada data diagram pancar tidak berbentuk. Padahal seperti yang kita lihat dia memiliki bentuk ya, kelihatan trennya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 12 yang ditanyakan adalah nilai jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel Y terhadap rata-ratanya. Nah, itu yang dimaksud itu adalah SSXY. Dia kan memiliki rumus X min X bar Y min Y bar, itu bisa seperti itu. Atau kita menggunakan rumus satunya, harusnya hasilnya nanti sama aja. Jadi intinya kita di nomor berapa tadi? 12, kita itu mau menghitung SSXY dengan rumus X min X bar dikali Y min Y bar. Atau bisa menggunakan rumus sigma X dikali Y dikurangi sigma X sigma Y per N. Berarti kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Sebelum ke sana kita tentukan dulu mana X mana Y-nya. Kalau kalian lihat pada tabel, di sini kan ada pupuk yang diberikan dan hasil panennya. Berarti yang mempengaruhi hasil panen itu adalah si pupuk. Artinya si pupuk nanti itu sebagai variabel X dan hasil panennya sebagai variabel Y. Oke, setelah itu kita coba cari yang ini ya, X kali Y. X kali Y berarti kita kalikan 9, kemudian 6 dikali 19 itu adalah 114, 9 dikali 24 adalah 216, 13 dikali 29 itu adalah 377, dan 16
kita kalikan dengan 34, itu adalah 544. Kita jumlahkan 9 ditambah 114 ditambah 216 ditambah 377 ditambah 544, hasilnya adalah 1260. Kemudian jumlah X nya kita tambahkan, berarti 7 tambah 9 tambah 13 tambah 16 45. Y nya kita hitung juga, 9 tambah 19 tambah 24 tambah 29 tambah 34, berarti 115. Oke, mari kita coba hitung. SXY berarti jumlah XY nya 1260 dikurangi 45 dikali 115 dibagi jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5, maka 1260 kita kurangi dengan 45, kita kalikan dengan 115, yaitu 5175 dibagi 5 sama dengan 1260 dikurangi 1035. Kita selisihkan dengan 1260, maka didapatkan 225. Apakah ada jawabannya? Mari kita cek. Untuk nomor 12, 225 ya. Ya, ada jawabannya. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 13 yang ditanyakan adalah gradien. Gradien itu adalah B ya. B, di sini ada biaya iklan, di sini hasil penjualannya. Berarti yang dianggap sebagai variabel X yang mempengaruhi itu adalah yang biaya iklannya. Berarti biaya iklan itu adalah X. Oke, kita mau menghitung B. Maka kita masuk ke sini aja. Untuk nomor 13 kita mau cari B. B itu rumusnya adalah SS XY dibagi SS XX. Kita tulis dulu tabelnya. Oke, jadi tadi kita udah menuliskan XY, kemudian kita kalikan XY nya, kemudian ini adalah total semuanya udah kita cari untuk membantu kita menghitung. Lalu kita hitung dulu SS XY dengan rumus jumlah dari XY dikurangi jumlah X jumlah Y dibagi N. Kita masukkan jumlah XY nya adalah 1111,25. Kita kurangi dengan 30,75. Kemudian kita kali dengan 245. Kemudian dibagi N. N nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, bagi 9. 1111,25 kita kurangi dengan 30,75, kita kali dengan 245, berarti 7533,75. Kita bagi 9, 1111,25 dikurangi kita bagi 9 dulu adalah 837,083. Kita kurangi dengan 1111,25, nanti didapatkan 274,167. Oke, berarti SSXY nya kita sudah dapat. Kemudian kita coba hitung SSXX menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurangi jumlah X kita kuadratkan dibagi N. Nah, ini kan kita belum punya ya, kita hitung dulu untuk X kuadrat. 0,5 kita kali 0,5 nanti didapatkan 0,25 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita coba masukkan, maka jumlah X kuadratnya itu adalah 142,68 dikurangi 30,75 kita kuadratkan dibagi 9 ya. Maka didapatkan 142,68 dikurangi 30,75 dikali 30,75, maka didapatkan 945,56 dibagi 9. 142,68 dikurangi 105,06,
Maka kita selisihkan, hasilnya adalah 37,61, atau bisa kita bulatkan 62 aja. Nah, kemudian setelah itu kita hitung nilai B-nya ya. Maka nilai B itu adalah SSXY dibagi SSXX. Didapatkan XY-nya adalah, tadi kita sudah hitung 274 ya. 274,167 dibagi XX-nya 37,62. 274,167 dibagi 37,62 berarti dapat 7,28. Mari kita lihat apakah ada di opsi jawaban nomor 13. 7,28 ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 14, pola penyebaran titik-titik dari data adalah. Untuk menjawab soal nomor 14 itu kita perhatikan tabelnya, kita coba plotkan ke dalam scatter plot. Kalau mau kita gambarkan berarti ini ya. Oke, kita coba gambarkan. Misalkan ini adalah X, ini adalah Y-nya, berarti X ketika 0,5 itu Y-nya dapat 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah di sini. Kemudian ketika dia bernilai 1, dia dapat Y-nya 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan di sini. Kemudian 1,75, anggaplah di sini dapat 12, berarti makin tinggi ya. Kemudian 2,5 di sini makin tinggi. Oke, kalau kita lihat trennya kan semua makin tinggi ya, berarti nanti akan terbentuk seperti itu. Maka kalimat yang tepat yang mana? Titik-titik memiliki kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat dari kiri ke kanan. Ya, masuk akal ya, yang A ini benar. Titik-titik yang terbentuk tidak berpola. Berpola ya, karena semakin tinggi. Y-nya kan semakin tinggi nih soalnya. Oke, kemudian semakin turun ke bawah tidak, kecenderungan naik ke atas. Kemudian oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 15, yang diminta adalah yang termasuk ekstrapolasi atau tidak ada di dalam data. Mari kita lihat di sini ada substitusi nilai X-nya 3,5, 4,2, 1,7, 20 sama 2,2. Berarti jawabannya itu adalah yang 20. Kenapa? X-nya itu hanya 3, 4, 5, 6, 7, tidak ada yang 20. Jadi ini di luar jangkauan sehingga jawabannya tepat adalah D.